saat kita belajar NLP, kita akan masuk ke dalam satu model dasar yang disebut sebagai NLP Change Model. Orang lain sering menyebutnya dengan pilar-pilar NLP. Nah, ada satu poin atau pilar di situ yang sering sekali diangkat ya, namanya pilar ekologi. Sebuah pilar yang sangat menarik ya, karena dipakai oleh para praktisi NLP untuk menjustifikasi macam-macam. Tetapi anehnya kalau kita coba cari literatur yang membahas itu agak terbatas loh. Ya kan? Nah, saya telusuri, mungkin berakar dari sistem thinking yang dikembangkan oleh Gregory Bateson sebagai mentornya para NLP founders. Nah, tapi buku NLP-nya sendiri nggak ada. Nah, anyway, artikelnya Pak Robert Dills yang membahas soal presuposisi NLP yang kita bahas di serial Filosofi NLP ini ternyata cukup cukup oke ya, membahas soal pola pikir sistemik di dalam NLP. Jadi sebenarnya kalau kita dalemin ya, NLP dan sistem thinking itu cukup dekat. Seperti apa kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah nonton serial-serial Filosofi NLP sebelumnya, silahkan ya, kita lanjut ke video kali ini. Yang belum, saran saya nonton dulu sebelumnya, karena bahasan presuposisi NLP ini agak mendalam ya di serial video ini, yang kita sudah sampai kepada beberapa poin yang akan jadi turunan dari kelompok, yaitu life and mind are systemic processes. Nah, di sini ada satu presuposisi yang mengatakan begini nih bunyinya ya. The processes that take place within a person and between people and their environment are systemic. Our bodies, our societies, and our universe form an ecology of systems and subsystems, all of which interact with and mutually influence each other. Kalau dipahami secara bebas mungkin adalah di dalam diri manusia ada sistem, ya kan? Antara manusia dengan lingkungannya ada sistem, ya kan? Tubuh kita, masyarakat kita, bahkan universe ya, alam raya ini membentuk satu sistem ekologi ya, dan di dalamnya ada subsistem lagi yang saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah sebabnya kenapa di NLP itu ada salah satu langkah ya, kalau kita baca ya atau pelajari teknik NLP, model apapun, maka kita akan temukan salah satu langkah yang sangat penting ya dilakukan, itu adalah ecological check ya, atau cek ekologi, yaitu langkah untuk mengecek apakah perubahan yang kita buat itu selaras enggak dengan seluruh sistem. Nah, ada satu kisah yang cukup klasik ini di dalam NLP ya, ketika ada seorang terapis menerapi seorang klien perempuan yang pengen berhenti merokok ya. Nah, singkat cerita pakai beberapa teknik gitu, dan akhirnya hilang sama sekali tuh minatnya untuk merokok, dan beberapa mungkin nggak satu sesi lah, beberapa kali, sehingga hilang sama sekali keinginan merokok. Nah, lalu kliennya ya pulang gitu ya, sekian waktu kemudian kliennya balik lagi, tapi dengan masalah yang berbeda, yaitu masalah komunikasi dengan suaminya. Ada apa nih ya kan? Nah, rupa-rupanya begini. Jadi pada saat dia pulang, kemudian ya, ketemu sama suaminya gitu ya, ternyata suami istri ini punya kebiasaan, yaitu mereka berdua suka bertemu mungkin di ruang tengah gitu. Nah, sang suami itu suka ngajakin istri ngerokok bareng gitu. Nah, baru kemudian mereka ngobrol.
Nah, ketika belakangan gitu ya si suami mendapati istrinya kok nggak mau gitu ya kan diajakin ngerokok bareng, maka ada semacam perasaan terganggu ya yang membuat kemudian obrolannya jadi kurang asik mungkin gitu, dan at the end ya muncul masalah komunikasi, dan ya itulah dibawa kepada si terapis ya masalah yang berikutnya. Nah, kisah ini memberikan pesan gitu bahwa sebuah perilaku yang kelihatannya buruk gitu, tapi ternyata dia ya kenyataannya ya dia bertahan karena dia sudah selaras dengan sistem yang ada. Maka ketika perilaku itu diganti, nah perilaku barunya itu perlu dibuat sedemikian sehingga dia selaras juga dengan sistem yang ada. Kalau tidak, maka si sistem yang ada itu akan melawan ya perilaku yang baru tadi, dan akhirnya mungkin perilaku barunya kalah. Artinya si klien tadi akhirnya balik lagi ke rokok, atau ya kalaupun bertahan ya muncul masalah baru gitu ya. Nah, situasi kayak gini yang kemudian dicoba untuk ditelaah ya di NLP, dan menemukan bahwa ya betul bahwa manusia itu hidup di dalam sistem. Di dalam tubuh kita ada sistem gitu ya yang membuat tubuh kita berjalan, hidup ya, beroperasi dengan baik. Maka kalau dipikir-pikir, orang yang tubuhnya berat badannya ideal gitu ya, itu ya bisa hidup. Sementara orang yang berat badan tidak ideal itu juga bisa hidup. Ya tentu kita bisa mengatakan bahwa yang nggak ideal ini nanti dalam jangka panjang ada impactnya tentunya. Tetapi at least ya di momen yang sama itu dua-duanya tetap hidup, karena kedua orang ini punya sistem dalam dirinya yang mengatur gitu ya, menyelaraskan sehingga sesuai dengan keadaan masing-masing mereka tetap bisa hidup gitu. Nah, maka dari itu setiap perubahan yang dibuat di dalam sistem perlu dipastikan dia selaras dengan sistem, atau dibuat sedemikian sehingga sistemnya pun ikut berkembang gitu. Makanya ya kita tahu bahwa ketika misalnya ada orang yang kecanduan ya mungkin yang sangat parah seperti narkoba, itu kan tidak sesederhana narkobanya dihentikan gitu kan. Tapi harus ada proses detoksifikasi misalnya, secara fungsi-fungsi tubuh harus dibersihin semua dulu, bertahap, itu juga nggak bisa langsung ya. Kemudian behaviornya, habitnya, pikirannya juga begitu, perlu diselaraskan secara bertahap. Makanya proses rehabilitasi itu perlu waktu gitu, tidak seketika gitu. Karena ya justru kalau seketika malah mungkin membahayakan tubuh ya, membahayakan jiwanya gitu ya. Orang bahkan bisa kembali dengan lebih parah gitu. Nah, itu baru di dalam diri ya, dan itu baru mungkin secara fisik ya. Belum bahwa tubuh dan pikiran manusia itu saling terkait ya. Maka pada saat ada perubahan dari sisi kebiasaan yang terkait tubuh, suka nggak suka sebenarnya ada unsur pikiran yang terpengaruh gitu. Begitu juga pada saat kita mengubah sesuatu di dalam pikiran, suka nggak suka dampaknya ke tubuh juga terasa gitu ya kan. Jadi misalnya mengubah ya, cara pandang orang tentang makanan gitu ya, makanan tertentu yang selama ini mungkin menjadi habitnya, di pikiran mungkin makanan itu sudah berubah ya kesannya, tetapi kan tubuhnya udah terbiasa. Makanya nggak semudah itu ya, mengubahnya perlu proses, perlu bertahap gitu, sehingga betul-betul akhirnya membangun sistem yang baru. Nah, itu baru sistem di dalam diri manusia sendiri ya. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, kita juga membentuk sistem di dalamnya. Misalnya ada sistem budaya ya, ada sistem bahasa ya kan. Ngomong sama sesama orang Indonesia itu ada tuh istilah, misalnya kalau orang lebih tua ya kita manggil Pak, Bu gitu ya, Mas, Mbak gitu. Ngomong sama orang yang sama tapi kita pakai bahasa lain, misalnya bahasa Inggris ya, tiba-tiba kita nyantai aja ngomong you ya kan, sesuatu yang kalau di Indonesia kan jadi nggak sopan gitu kan, kamu atau anda itu pada orang yang lebih tua kan jadi nggak sopan. Sebaliknya, cara berbahasa Indonesia kemudian diterjemahkan bahasa Inggris itu juga jadi aneh, jadi awkward gitu. Karena ya salah satu sistem sosial tempat kita hidup adalah sistem bahasa. Belum lagi sistem yang terkait dengan mungkin
budaya, tapi bukan budaya yang agak makro ya. Kalau budaya makro kayak budaya daerah gitu ya. Ini kan ada budaya organisasi juga ya. Ya, bahkan budaya keluarga ya, tradisi ya, nilai-nilai yang dianggap keluarga. Agama juga termasuk di dalamnya. Nah, itu adalah sistem-sistem yang nggak bisa ditolak ya, kita hidup di dalam sana. Maka dari itu pada saat kita melakukan ya perubahan atau intervensi ya, kita selalu diajak untuk memperhitungkan tidak saja sistem di dalam diri, tapi juga sistem secara sosial ya. Contohnya yang tadi ya, kebiasaan si istri dengan suaminya itu juga mesti di-adjust. Kalau betul-betul istrinya pengen bertahan tidak merokok lagi, ya bagaimana dia berkomunikasi dengan suaminya itu perlu disesuaikan. Kalau enggak kan jadi problem gitu kan. Jadi ya dia harus bicara pada suaminya ya, tentang keinginan itu, kemudian mereka mencari cara yang berbeda untuk berkomunikasi tanpa perlu ya didahului dengan merokok bareng kan gitu. Nah, jadi tempat kita hidup, tempat kita berada itu bikin sebuah sistem gitu ya. Nah, belum lagi bicara antar sistem ya kan. Antara keluarga juga ada sistem, antar organisasi ada sistem. Makanya perubahan budaya organisasi itu kompleks, karena di dalam organisasi ada suborganisasi ya. Antara orang marketing sama sales aja punya culture sendiri. Antara orang marketing sales dengan orang operation technical punya budaya tersendiri gitu kan, punya sistem sendiri. Antar generasi di dalam itu, generasi yang X, yang Y gitu, punya sistem sendiri. Jadi sangat kompleks untuk bicara soal merger and acquisition ya, karena dua organisasi ini punya sistem dan subsistem sendiri gitu. Makanya tidak semudah kemudian asal di merger gitu aja, tapi orangnya ini gabunginnya nggak mudah juga gitu. Nah, maka selalu perlu waktu dan cost yang cukup tinggi, sampai ada konsultan khusus tuh ya gitu teman-teman. Jadi poin ini menarik ya buat saya, karena ini seperti memberi ruang ya. Jadi bicara soal sistem ini memberi ruang untuk NLP bicara hal-hal yang lebih makro ya, termasuk bicara soal agama ya. Tadi sempat saya singgung, salah satu sistem yang kita selalu ada di dalamnya adalah agama. Agama dalam arti yang esensial ya, agama yang kita yakini, agama yang ada dalam persepsi kita. Itu suka nggak suka berpengaruh gitu. Makanya ya kenapa kalau kita ngobrol soal NLP pada orang yang punya beragam keyakinan, maka ya suka nggak suka akan ada mengarah ke mungkin ya perdebatan soal agama juga. Ya karena memang kenyataannya orang selalu punya agama ya. Orang selalu punya keyakinan yang dia pegang. Meskipun judulnya sama-sama Islam misalnya. Tapi Islam yang diyakini oleh orang A dan B bisa berbeda, dan itulah agama yang dia miliki gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya nggak ngomongin agama juga aneh ya kalau sudah bicara soal interaksi antar manusia. Menurut saya sih fair-fair aja ya. Sah-sah saja orang bicara soal agama. Yang tidak boleh itu kan melakukan pemaksaan ya. Kemudian penghinaan, itu yang tidak boleh. Tapi bahwa orang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan agamanya itu nggak bisa dipungkiri. Karena dia ada di dalam sistem itu gitu. Begitu juga dengan kita. Saya yang nggak terlalu paham agama misalnya, ya paham yang segitu itulah agama saya kan. Jadi otomatis pikiran-pikiran saya, cara saya berelasi itu otomatis ya seperti itu. Ya kan, bisa dimaklumi gitu ya. Orang lain juga demikian. Nah, itu sih makanya ya saya pikir suka tidak suka ya, pada saat kita bicara ekologi kita akan bicara soal apa yang diyakini oleh seseorang. Belum kita ngomong soal neurological level misalnya, yang ujungnya memang bunyinya ada level yang namanya spiritualitas. Spiritualitas
Tanpa agama itu kan ya agama juga ya. Gitu, keyakinan juga yang dimiliki oleh orang. Itu teman-teman semua. Nah, tapi lebih jauh lagi, sebenarnya impact dari bahwa kita semua ini ada di dalam sistemnya apa? Ini poin yang nomor 2 nih. It is not possible to completely isolate any part of a system from the rest of the system. People cannot not influence each other. Ini menarik nih poin kalimat ini karena dekat dengan kalimat yang lebih umum ya. We cannot not communicate itu. Interactions between people form feedback loops such that a person will be affected by the results that their own actions make on other people. Jadi nggak mungkin kita mengisolasi, menyingkirkan orang dari sistem tempat dia berada. Ini kalau di kajian-kajian cultural studies gitu ya misalnya, atau ya yang ilmu sosial lah, sosial humaniora, umumnya sudah berpandangan kayak gini bahwa orang itu selalu terikat dengan sistem tempat dia berada. Kita nggak bisa mengabaikan itu. Nah, justru kalau kita kaitkan dengan proses berkomunikasi yang efektif, ya pacing kita dalam NLP itu kan kita perlu membangun rapport ya, kedekatan lewat proses pacing, penyelarasan. Nah, pacing kita ya harus memperhitungkan sistem tempat orang berada. Kita nggak bisa hanya pacing ya biasanya kan posisi duduk, nada suara itu kan pacing secara ya struktur komunikasi, tetapi sistem komunikasi yang terbentuk ya lewat budaya, lewat tadi ya keyakinan yang dianut oleh seseorang itu juga nggak bisa diabaikan. Bahkan itu makin unconscious gitu, makin tidak disadari. Nah, kalau kita bisa masuk ke dalam area itu, bisa pacing di situ, justru harusnya makin kuat, makin powerful. Ya, people cannot not influence each other. Nggak mungkin kita nggak mempengaruhi orang. Jadi makanya jadi masuk akal kenapa proses terapi, coaching itu kan basically ya ngobrol aja kan. Tapi ngobrol kok bisa mempengaruhi orang gitu. Ya karena memang pada saat kita bicara, kita berada di dalam sebuah sistem juga. Nah, kalau si coachnya, misalnya terapisnya berhasil menyelaraskan diri dengan baik, maka mereka membentuk ya, berkomunikasi dalam sebuah sistem yang align, yang selaras, dan tentu saja pengaruhnya akan lebih luas gitu. Mungkin kalau seandainya si coachnya nggak berhasil pacing gitu ya, termasuk dari pacing dari sisi sistemnya, ya maka akan ada resistensi kan. Maka komunikasinya mungkin ada dampaknya tapi nggak terlalu signifikan. Yang berhasil adalah yang berhasil menyelaraskan diri dengan sistem itu. Jadi alih-alih melawan, maka lebih baik menyelaraskan diri. Kemudian kalau sudah align, sudah selaras, nah maka yang kita katakan, yang kita ungkapkan itu pasti berpengaruh ya. Tidak bisa tidak, pasti berpengaruh. Gitu. Maka ada kisah yang cukup klasik juga tentang Milton Erickson yang pernah menerapi seseorang cuma satu sesi gitu, orangnya nggak balik lagi ya, tapi 3 atau 4 tahun kemudian orang tuh ngontak Pak Milton ini, bercerita bahwa dia baru saja ya belakangan menyadari sebuah perubahan dalam dirinya dan dia penasaran gitu ya kenapa bisa terjadi. Lalu dia ingat-ingat kayaknya ini impact dari sesi terapi yang waktu itu dilakukan bersama Pak Milton. Maka dia nelpon, dia ngontak gitu. Nah, itu sebabnya mungkin Pak Milton Erickson dikenal sebagai terapinya itu menggunakan pendekatan strategik ya. Jadi ya bisa jadi perubahan terjadi segera, bisa jadi perlu waktu ya, tadi balik lagi karena manusia ada di dalam sistem yang mungkin tidak mudah untuk diubah. Tapi seiring waktu ya sebuah proses komunikasi yang dimasukkan, ditanamkan itu impact juga gitu, berpengaruh juga seseorang gitu. Nah, maka dari itu proses komunikasi sebenarnya adalah proses feedback loop ya. Jadi proses yang saling berputar ya. Saya ngomong, saya menyampaikan pesan, dia merespon balik ke saya gitu ya. Nah, proses komunikasi yang smooth adalah yang feedback loop-nya terjadi. Ya, itulah yang disebut sebagai dialog ya. Terjadi pertukaran makna. Nah, resistensi dari orang lain hanyalah indikasi bahwa kita belum ada rapport, kita belum trust. Dalam pandangan ini, kita belum
selaras secara sistem komunikasi gitu. Nah, jadi make sense kenapa kadang-kadang kalau orang pergi keluar daerah, keluar negeri gitu ya, terus ketemu sama orang yang kayaknya pakai bahasa yang sama, ya kayaknya pakai berasal dari daerah yang sama atau agama yang sama, itu lebih cepat nyambung gitu. Kenapa ya? Karena mereka berada di sistem yang asing, sementara di hadapannya ada orang yang sistemnya sama gitu. Begitu align ya, ya udah komunikasinya lebih mudah. Itu teman-teman semua. Jadi nanti masih ada lanjutannya nih ya, tapi mungkin sampai sini dulu ya. Jadi saya pernah mendengar sih soal sistem thinking gitu. Cuman uniknya adalah di NLP itu konsep-konsep itu, ide-ide itu, filosofi itu kemudian dioperasionalkan dalam framework, dalam tools, dalam mekanisme. Nah, kita yang sudah belajar framework, tools, mekanisme akan lebih luas ya kalau kita paham secara filosofi. Sebaliknya orang-orang yang sudah paham filosofi, kalau pengen betul-betul merasakan manfaat yang real, ya tentu saja belajar teknik-tekniknya gitu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.